baik dan luar biasa dalam hidup kami. Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Memberkati kehidupan kami Tuhan, dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, Kau dahsyat dan Kau mulia. Tiada Tuhan yang seperti-Mu, tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau merenungkan kebaikan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu. Kami percaya saat kami Tuhan bersama dengan Engkau menghadapi setiap persoalan sepanjang hari ini Tuhan, firman-Mu memerdekakan hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami. Hadir Tuhan bagi kami, supaya kami mengerti isi hati-Mu pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi saya akan bacakan ayat ini. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Injil Yohanes ini adalah Injil konteksnya berbicara bagaimana Yesus di sumur Yakub. Dan pada waktu Yesus di sana ada seorang perempuan Samaria yang juga datang siang-siang untuk menimba air. Dan pada saat itu Yesus berkomunikasi dengan seorang perempuan Samaria ini. Dan dia berkata, berikanlah aku minum. Namun pada saat itu perempuan ini menjawab, bagaimana engkau minum sedangkan timba tidak ada? Namun Yesus terus berbicara dengan perempuan ini sampai ada satu kata. Yesus berkata kepadanya, panggillah suamimu ke sini. Dan perempuan itu menjawab, aku tidak mempunyai suami. Namun apa yang dikatakan Yesus, benar katamu, karena 5 suamimu, bahkan suamimu yang sekarang pun itu bukan suamimu. Dan terus berkata sampai perempuan ini mengatakan, berkomunikasi dengan Yesus. Dan Yesus berkata kepada perempuan ini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, dan kami menyembah apa yang kami kenal. Bahkan Yesus berkata, nenek moyang kami menyembah di Yerusalem. Dan Yesus berkata selanjutnya, tetapi saatnya akan tiba, orang tidak akan menyembah ke Yerusalem, orang tidak akan menyembah di mana-mana. Tetapi saatnya akan tiba, orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan perempuan itu menjawab, benar Mesias akan datang. Dan Yesus berkata jelas di sana, akulah Dia. Yesus mengatakan kepada seorang perempuan ini jelas bahwasannya Yesus itu Mesias. Padahal kepada murid-muridnya Yesus juga berkata, menurut kamu siapa aku? Dan Simon waktu itu menjawab, you are the Messiah. Kamu adalah Mesias. Dan Yesus berkata, Bapakku telah membukakan rahasia ini kepadamu. Tapi Yesus membukakan rahasianya langsung kepada seorang perempuan Samaria ini. Dari situ perempuan Samaria ini akhirnya mengenal Yesus. Dan dia pulang ke kampung dan dia menjadi seorang penginjil. Dan dia memberitakan firman dan banyak orang yang percaya. Bahkan sampai ayat yang ke-42. Yesus akhirnya tinggal di sana beberapa hari. Dan di ayat yang ke-42 sangat jelas, banyak orang yang mendengar perkataan perempuan itu berkata, kami percaya, bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dari perikop
cerita kebenaran firman Tuhan ini. Saya ambil yaitu dari yang kita baca tadi ayat yang ke-24. Barang siapa menyembah, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, jemaat semua dan juga teman-teman semua, ada beberapa tingkatan iman daripada seorang perempuan ini. Sebelum kita sampai membahas khusus ayat yang ke-24, yang pertama adalah tingkatannya, perempuan ini mengenal Yesus hanya sebagai manusia biasa. Level manusia biasa. Itu adalah manusia pada umumnya dan mengenal Yesus secara hanya manusia. Namun waktu Yesus terus berbicara kepada perempuan ini, level perempuan ini naik menjadi Yesus. Dikenal dia sebagai nabi. Tapi Yesus tidak cukup sampai dikenal sebagai nabi. Karena memang dia Tuhan yang dahsyat. Dia bukan hanya seorang nabi. Dia bukan hanya seorang manusia. Terus dia mengenalkan dirinya kepada perempuan ini. Terus Tuhan Yesus di sana mengajar perempuan ini sampai dia mengerti kebenaran. Satu titik Yesus bawa dia berbicara. Dan ajaibnya Yesus dikenal perempuan ini. Yang tadinya manusia, kedua dia kenal sebagai nabi, yang ketiga dia kenal sebagai Mesias. Bahkan sampai Yesus berkata kepada perempuan ini, akulah dia, Mesias yang diurapi ini. Dan setelah perempuan ini mengenal dia sebagai Mesias, baru perempuan ini pergi memberitakan Injil. Tapi tidak hanya sampai memberitakan Injil, tapi dia berhasil. Dan level yang selanjutnya adalah Yesus membawa orang mengenal bahwasannya dia juru selamat dunia. Dia juru selamat dunia. Dia yang menyelamatkan dunia dari dosa. Mari iman kita terus kita tingkatkan. Mungkin engkau hari ini mengenal Yesus sebagai manusia, gak apa-apa. Atau juga di Alkitab ada seorang perempuan yang seperti Anda, seperti kita, mengenalnya hanya sebagai manusia biasa. Mungkin Anda menganggap Yesus sebagai nabi, gak apa-apa. Yesus akan tetap sabar mengenalkan dirinya kepada Anda, kepada kita, kalau kita cari dia sungguh-sungguh. Yang ketiga, mungkin kita kenal dia sebagai Mesias, dan kita sudah melayani dan memberitakan Injil. Tapi satu titik terakhir, kita harus kenal dia sebagai juru selamat dunia. Dan kalau Yesus sudah jadi juru selamat dunia, maka kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah? Saya lihat, saya bedah di dalam teks aslinya itu dicatat, barang siapa menyembah Yesus, menyembah Allah, harus menyembah, harus. Bahkan ada kata terpaksa. Kalau di teks bahasa aslinya dicatat, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, itu kata harus, itu terpaksa harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Harus kita paksa untuk menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan berbahasa roh. Menyembah dalam roh dan kebenaran bukan hanya menangis. Menyembah dalam roh dan kebenaran bukan hanya mendengar pujian, oh haleluya, bukan. Esensi menyembah dalam roh dan kebenaran adalah mengetahui hakikatnya Tuhan adalah juru selamat. Hati kita itu menyembah dia. Apa menyembah itu? Kata menyembah itu seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Menyembah itu kita tersungkur di hadapan Tuhan dan menyatakan dia itu Tuhan Raja di atas segala-galanya. Seluruh aktivitas kita, seluruh hidup kita, kita bawa kepada dia. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran
Rohnya ini selalu berbicara dengan Tuhan setiap saat. Dalam hati, pikiran, jiwa, rohnya terus berkata. Dalam aktivitasnya di hatinya ini berkata, oh dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan menyembah dalam kebenaran. Dia selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Dan perjalanan kehidupannya itu perjalanan karena kebenaran firman Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan pagi-pagi saja seperti ini. Kita katakan haleluya, dahsyat, luar biasa. Menyembah dalam roh dan kebenaran bukan hanya kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Menyembah dalam roh dan kebenaran bukan hanya waktu-waktu tertentu, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran, kalau bisa setiap waktu, setiap hari. Di dalam hati kita itu ada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bukankah Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah bait Roh Kudus? Menyembah dalam roh dan kebenaran juga bisa diartikan dia melakukan kebenaran. Perjalanan kehidupannya selalu menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak orang berkata, oh nggak mungkin. Oh, betul. Menyembah dalam roh dan kebenaran, pasti orang itu berkarakter seperti Kristus. Kalau engkau disakiti, saya disakiti. Kalau kita masih marah, kita menyimpan kepahitan dan dendam, itu kita belum penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu disakiti, dia tetap senyum dan berkata, Tuhan baik. Penyembah dalam roh dan kebenaran itu setiap hari tidak lagi memikirkan dirinya, tetapi memikirkan Tuhan yang dia sembah. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran setiap hari hidupnya pasti ingin coba terus berpaut kepada kebenaran. Mungkin kita dicaci, mungkin kita disepelekan, mungkin kita dikutuk, mungkin apa, kita tidak fokus dengan hal-hal itu. Tapi kita fokus dengan hal-hal bagaimana hari ini aku menyenangkan Tuhan. Bagaimana hari ini aku bisa sampai kepada satu titik di mana hidupku itu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran bukan hanya menyanyi lagu rohani. Orang yang menyanyi belum tentu menyembah Tuhan. Tapi orang yang menyembah Tuhan pasti menyanyi buat Tuhan. Orang yang baca firman belum tentu menyembah Tuhan. Tetapi orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia pasti suka akan firman Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan belum tentu dia orang yang menyembah Tuhan itu pasti datang ke gereja memuji Tuhan. Tapi orang yang datang ke gereja belum tentu menyembah Tuhan. Ada satu kata yang selalu saya ingat. Doa itu membuat kita meminta kepada Tuhan, tetapi penyembahan itu membuat Tuhan mencari kita. Seluruh Alkitab saya selidiki. Orang Tuhan itu hanya mencari orang-orang yang menyembah. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hanya berdoa. Tuhan tidak hanya cari orang-orang. Tuhan tidak dicatat di Alkitab, aku mencari orang-orang yang berdoa. Aku mencari orang-orang yang datang ke gereja. Aku mencari orang-orang yang hanya ikut persekutuan-persekutuan. Tapi jelas di Alkitab dicatat, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Bahkan Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Mungkin kerohanian kita, mungkin kerohanian saya, kerohanian kita di tempat ini, dan juga kerohanian kita semua yang menyaksikan. Mungkin kerohanian kita hari-hari sebelumnya, oh yang penting saya datang ke gereja, oh yang penting saya baca firman, yang penting saya berdoa, oh cukup buat saya. Enggak. Orang yang datang seperti itu belum tentu menyembah Tuhan. Jelas Alkitab mencatat Tuhan menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dia pasti suka ke gereja, dia pasti suka baca firman, dia pasti suka berdoa, dia juga pasti berjalan dalam anugerah Tuhan setiap hari, mengagungkan nama Tuhan. Orang yang mari pagi ini kita belajar dari seorang perempuan ini. Dia mengenal Yesus manusia, dia hanya mengenal Yesus Nabi.
Tapi level tertinggi dalam hidup kita, dia, Yesus adalah juru selamat kita. Dan kalau dia kita katakan juru selamat kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran itu memakai kata harus. Harus. Bukan hanya kalau bisa, bukan. Harus. Dan perhatikan, Tuhan mencari orang-orang yang menyembah dia. Doa itu sangat penting, tapi doa itu menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Tapi penyembahan itu membuat Tuhan mencari kita. Bukankah kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, waktu di kitab Kejadian, Habel memberikan penyembahannya kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan. Abraham memberikan penyembahannya, Tuhan berkenan. Perjanjian lama waktu bangsa Israel menyembah Tuhan, Tuhan berkenan. Dan yang paling dahsyat, Daud, dia memberikan pujian penyembahan, mengatur sedemikian rupa penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Alkitab hanya beberapa mencatat, Tuhan berkenan. Tuhan berkenan kepada Henok, karena dia bergaul karib menyembah Tuhan. Tuhan berkenan kepada Daud, karena dia mengatur tatanan penyembahan. Tuhan juga berkenan kepada Kristus, karena dia anak Allah yang hidup dan punya hubungan pribadi. Dan saya berdoa, saya, saudara yang menyaksikan, semua kita Tuhan berkenan kepada kita. Dan satu saatnya tiba kita pulang di sorga, dan dia berkata, anakku yang baik, kau hambaku yang setia, aku berkenan kepadamu. Masuklah dalam pesta perjamuanku. Dan kita menyembah dia. Kitab Wahyu berkata, kita sujud menyembah dia, dan masuk pesta perjamuan bersama dengan dia. Mari fokuskan penyembahan kita yang benar di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kerohanian saudara mungkin hanya biasa-biasa, saat ini kita datang sungguh-sungguh menyembah dia, mengagungkan dia, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat. Immanuel, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya mau berdoa bagi kita. Pagi ini menjadi kekuatan buat kita. Bapa di sorga, kami sudah men-sharingkan kebenaran firman-Mu, dan kami sudah merenungkan kebaikan-Mu, di mana Engkau berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Hamba berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini kami hanya mengenal Engkau sebagai manusia, nabi, ajar kami mengenal Engkau sebagai yang sungguh-sungguh adalah Mesias, dan kami memberitakan Injil, dan Engkau juru selamat kami satu-satunya. Ajar kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, karena kami percaya orang yang menyembah Tuhan, Tuhan menghendaki dan berkenan kepada penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari semua yang bukan dari Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami, sukacita melimpah atas kehidupan kami. Beban persoalan masalah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa juga buat keluarga kecil kami, buat istri hamba-Mu, buat anak hamba-Mu Elip dan Elglo, Tuhan yang memberkati. Gereja kami Tuhan yang memberkati. Bahkan semua rekan-rekan yang menyaksikan acara juga Tuhan yang memberkati. Berkat yang sama turun atas kami. Berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan kami dengan Roh Kudus, itu memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Kasih daripada anugerah-Mu melimpah atas kehidupan kami hari ini, kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, tetap semangat. Masih ada Tuhan yang memberikan jalan bagi kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.